Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denisha Wilya Putri dari kelas 11 IPS 3 akan menjelaskan tentang masuk dan berkembangnya pengaruh Portugis di Indonesia. 1. Perlawanan rakyat Aceh. A. Sebab perlawanan. Ambisi Portugis yang ingin memonopoli perdagangan di wilayah Aceh. Pada saat Maluku jatuh ke tangan Portugis dan mulai memonopoli wilayah Malaka, para pedagang Muslim banyak beralih untuk berdagang dengan Aceh. Perkembangan Aceh sebagai pusat perdagangan pun dianggap ancaman bagi Portugis. Oleh karena itu, dengan keserakahannya, bangsa Portugis ingin memonopoli perdagangan di wilayah Aceh juga. Portugis melarang orang-orang Aceh berlayar untuk berdagang melewati Laut Merah. Ini merupakan salah satu tindakan monopoli bangsa Portugis untuk menghentikan Aceh melakukan pelayaran dan perdagangan rempah-rempah. Penangkapan kapal-kapal Aceh oleh Portugis. Portugis memburu kapal-kapal dagang Aceh di Laut Merah pada 1524 sampai 1525. Beberapa kapal Aceh tersebut tangkap Portugis dan semakin memicu kemarahan rakyat Aceh. Namun, Aceh berhasil mempertahankan kapalnya. Berikut tindakan yang dilakukan Aceh untuk melindungi kapal-kapalnya. Tokoh siapa saja ya yang terlibat? Sultan Ali Mugayat Shah yang berhasil mengusir bangsa Portugis dari wilayah Aceh yaitu Daya, Pidi, dan Pasai pada 1520-an. Ali Mugayat Shah wafat pada 7 Agustus 1530, sebelum melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka. Yang kedua, Sultan Alauddin Riyad Shah, yang berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Yang ketiga, Sultan Iskandar Muda, yang menyerang bangsa Portugis di Malaka pada 1629, tetapi gagal. Sultan Iskandar Muda wafat pada 27 Desember 1636. Yang keempat, Sultan Iskandar Sani. Perjuangan rakyat Aceh mengusir Portugis terus berlanjut di bawah Sultan Iskandar Sani. Sultan Iskandar Sani wafat pada 15 Februari 1641. Proses perlawanan. Ali Mugayat Shah merupakan salah satu tokoh yang berhasil mengusir Portugis dari Aceh, yang didampingi oleh Raja Ibrahim, adiknya yang paling berani. Raja Ibrahimlah yang memimpin serangan untuk mengusir Portugis di Daya, Pedir, dan Samudra Pasai. Pada 1521, armada Portugis datang membawa 200 pasukan, dan berhasil dikalahkan oleh Sultan Ali Mugayat Shah, yang membawa 1000 pasukan dan 6 gajah. Namun, Raja Ibrahim terhenti pada 1523 karena gugur di medan perang. Sejak kemenangan yang dialami Aceh itu, Aceh semakin kuat. Pada 1529, kerajaan Aceh sedang mempersiapkan untuk menyerang Portugis di Malaka, tetapi tak jadi dilakukan karena wafatnya Ali Mugayat Shah. Pada 1537, di bawah kepemimpinan Alauddin Riyad Shah, pertama kalinya mengirim ekspedisi ke Malaka untuk melakukan serangan militer terhadap Portugis. Sebagai persiapan melawan Portugis, Aceh melakukan langkah-langkah antara lain pada tahun 1567. Tetapi perlawanan tersebut selalu gagal hingga akhir abad ke-17. Perjuangan rakyat Aceh kemudian dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Muda. Pada masa Iskandar Muda, Aceh melawan Portugis yang membuat Portugis di Malaka kewalahan. Kesultanan Aceh Darussalam mempersiapkan armada laut yang memiliki kapasitas 800 prajurit. Namun, sayangnya dengan persiapan tersebut, serangan ini belum mampu mengusir Portugis. Serangannya tidak hanya itu saja. Sultan Iskandar Muda juga melakukan blokade perdagangan agar kekuatan Portugis di Malaka goyah, karena tidak ada yang bisa dibawa ke Eropa. Tetapi lagi-lagi gagal, karena ternyata ada beberapa raja. Akhir perlawanan. Setelah Sultan Iskandar Muda wafat dan penggantinya adalah Sultan Iskandar Sani, kemunduran Aceh mulai terlihat. Dan karena Portugis dan Aceh sama-sama tidak berhasil mengalahkan, akhirnya Malaka jatuh ke tangan VOC tahun 1641. Pada masa pemimpinan Sultan Sahyatuddin, Aceh tidak dapat lagi berbuat banyak untuk mempertahankan kebesarannya.
2. Perlawanan rakyat Maluku. Sebab perlawanan. 1. Monopoli perdagangan oleh Portugis. Keserakahan Portugis yang mematok rendah harga cengkih dan melarang penduduk berdagang rempah dengan bangsa lain, serta menangkap kapal-kapal dagang produk membuat rakyat Maluku sengsara. 2. Bangsa Portugis melakukan campur tangan terhadap urusan Kesultanan Ternate dan Tidore. 3. Penyebaran agama Katolik di tengah masyarakat Maluku yang beragama Islam. Salah satu tokoh penyebaran agama Katolik adalah Franciscus Xavierus, yang datang ke Ambon pada 1546 dan 1547. Tokoh yang terlibat. Yang pertama, Sultan Khairun, dari 1534 sampai 1570 dan anaknya. Yang kedua, Sultan Baibullah, dari 1570 sampai 1583. Proses perlawanan. Pada tahun 1512, bangsa Portugis datang ke Maluku bersamaan dengan bangsa Spanyol, hingga muncullah persaingan. Bangsa Portugis dibantu oleh kerajaan Ternate, sementara bangsa Spanyol dibantu oleh kerajaan Tidore. Karena adanya perjanjian Saragossa, bangsa Spanyol pergi dari Nusantara. Portugis pun merasa telah berkuasa dan bersikap sewenang-wenang terhadap rakyat Maluku. Rakyat Ternate merasa muak. Akhirnya, di bawah kepemimpinan Sultan Khairun dari kerajaan Ternate, Maluku menentang Portugis, namun gubernur Portugis Diego Lopes de Mesquito justru menangkap Sultan Khairun. Rakyat Maluku pun marah dan membunuh para pasukan tentara Portugis. Hal itu membuat Portugis merasa kewalahan dan menawarkan perundingan. Namun sayangnya, Sultan Khairun tewas dibunuh di dalam benteng tempat perundingan berlangsung. Hal tersebut menyebabkan pertempuran hebat yang dipimpin oleh Sultan Baibullah yang melakukan serangan besar-besaran terhadap Portugis dengan memblokade benteng-benteng Ternate. Mulai dari benteng Toluku, Santo Lucio, dan Santo Pedro jatuh ke tangan Sultan Baibullah dalam waktu singkat. Kemudian pada tahun 1575, seluruh kekuasaan Portugis yang ada di Maluku telah jatuh. Akhir perlawanan. Selama 5 tahun, Portugis menderita. Sultan Baabullah akhirnya memberikan ultimatum kepada bangsa Portugis yang masih tersisa itu untuk meninggalkan wilayah Ternate dalam 24 jam. Kecuali yang telah beristrikan pribumi Ternate. Mereka boleh tetap tinggal dengan syarat harus menjadi kaula kerajaan. Pemberontakan terjadi di mana-mana. Akhirnya sebelum tahun 1576, bangsa Portugis sudah meninggalkan Ternate. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.